Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu bab tentang segi 4 dan segi 3. Dengan pembahasan yang akan dibahas pada hari ini, yaitu tentang segi 3. Agar kita dapat memahami materi ini dengan baik, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab segitiga. Jadi pada bab segitiga ini ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Kita lihat di sini yang pertama, kita akan mempelajari mengenai macam-macam dari segitiga. Ini subbab yang pertama. Selanjutnya subbab yang kedua, kita akan mempelajari tentang luas dan keliling dari segitiga ini. Ini subbab yang kedua. Dan yang ketiga yang akan kita pelajari adalah mengenai melukis segitiga. Yang keempat, kita juga akan mempelajari mengenai sudut-sudut pada segitiga. Jadi inilah keempat subbab yang nantinya akan kita pelajari pada bab segitiga. Segitiga dengan subbab macam-macam segitiga. Sekarang kita lihat penjelasannya. Pertama, kita lihat dulu berdasarkan macam-macam segitiga berdasarkan sisinya. Yang pertama, itu ada segitiga sama sisi. Kita gambarkan segitiganya terlebih dahulu, seperti ini. Pada segitiga sama sisi ini, bahwa ketiga sisi pada segitiga ini sama panjang. Ada sisi A sama panjang dengan sisi B dan sama panjang juga dengan sisi C. Maka disebutlah segitiga sama sisi. Selanjutnya yang kedua, ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini berarti ada dua sisi segitiga yang sama panjang. Kita lihat di sini segitiganya. Sisi A dan B inilah yang disebut dengan kaki segitiga. Maka A sama dengan B tapi tidak sama dengan C. Selanjutnya kita lihat lagi yang ketiga, ada segitiga sembarangan. Pada segitiga sembarangan ini, ketiga sisi segitiganya tidak sama panjang, memiliki panjang yang berbeda ketiga sisinya. Kita gambarkan di sini. Seperti ini. Jadi sisi A tidak sama dengan sisi B dan tidak sama juga dengan sisi C. Maka disebut juga segitiga sembarangan ini ketiga sisinya mempunyai panjang yang berbeda. Sampai di sini Sobat 100 paham ya mengenai macam-macam segitiga berdasarkan sisinya. Jika paham, kita lanjutkan ke penjelasan yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu macam-macam segitiga berdasarkan sudut. Kita lihat penjelasannya. Yang pertama itu ada segitiga sudut lancip. Pada segitiga sudut lancip ini bernilai bahwa X-nya besar dari 0 kurang dari 90 derajat. Pada segitiga sudut lancip ini, ketiga sudut pada segitiga ini merupakan sudut lancip. Biar lebih jelas, kita lihat gambarnya di sini. Kita lihat ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Yang pertama, pada sudut yang pertama di sini ada 65 derajat, yang kedua ada 70 derajat, dan ketiga 45 derajat. Inilah yang disebut dengan sudut lancip atau segitiga sudut lancip. Selanjutnya yang kedua itu adalah segitiga sudut tumpul. Yang mana pada sudut tumpul ini salah satu nilai sudutnya itu merupakan sudut tumpul. Yang mana nilai sudut tumpul itu adalah alfa besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Ini nilai dari sudut tumpul. Nah, kita lihat di sini. Nah, inilah salah satu sudutnya yang bernilai sudut tumpul. Selanjutnya kita lihat yang ketiga. Ada sudut siku-siku. Segitiga sudut siku-siku ini ada salah satu sudut pada segitiga ini merupakan sudut siku-siku atau sudut bernilai 90 derajat seperti ini. Inilah sudutnya yang bernilai 90 derajat. Maka dikatakanlah segitiga ini sudut siku-siku. Maka sampai di sini Sobat 100 paham ya bahwa macam-macam segitiga ini dibagi atas dua. Yang pertama, berdasarkan sisi. Pada berdasarkan sisi ini ada tiga macam segitiganya. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarangan. Yang kedua itu ada berdasarkan sudut. Pada berdasarkan sudut ini ada sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Segitiga dengan subbab melukis segitiga. Sebelum kita masuk pada pembahasan melukis segitiga, ada hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitunya mengenai syarat sisi-sisi dari segitiga. Sekarang kita lukiskan sebuah segitiganya.
yang mana di sini adalah segitiga ABC dengan sisi A, B, dan C, yang mana di depan titik A itu adalah sisi A, dan di depan titik B adalah sisi B, dan di depan titik C adalah sisi C. Maka syarat dari sisi-sisi segitiga ini adalah untuk sisi A ini harus berada di antara B min C dan B plus C. Jadi sisi A ini harus terletak di antara selisih dari B dan C dan jumlah B dan C. Kemudian untuk sisi B ini harus terletak di antara selisih dari A dan C serta terletak di antara jumlah A dan C. Begitu juga dengan sisi C. Sisi C ini harus terletak di antara selisih B dan A dan jumlah dari B dan A. Dari ketiga syarat sisi segitiga ini, kita bisa memilih salah satunya saja, yaitunya panjang salah satu sisi segitiga harus di antara selisih dan jumlah kedua sisi lainnya. Biar lebih paham, kita lihat di sini ada contoh. Contoh yang pertama yaitunya diketahui sisi A adalah 8, sisi B adalah 5. Maka berapakah panjang sisi C? Di sini kita diminta untuk menentukan panjang sisi C. Maka bisa kita tuliskan bahwa sisi C ini syaratnya adalah harus terletak di antara selisih B dan A dan jumlah dari B dan A. Kita substitusikan bahwa panjang B adalah 5 dan panjang A adalah 8. Kita tuliskan bahwa 5 dikurang 8 dan 5 ditambah 8. Kita tuliskan di sini 5 dikurang 8 itu hasilnya kan negatif, yaitu negatif 3. Karena di sini telah ada tanda mutlak. Jika ada tanda mutlak ini berarti hasilnya ditulis positif. Karena 5 dikurang 8 negatif 3 karena ada tanda mutlak, jadi kita tuliskan 3. Dan 5 ditambah 8 itu adalah 13. Jadi nilai C ini terletak di antara 3 dan 13. Kita tuliskan atau kita lukiskan pada garis bilangan. Karena nilai C ini terletak di antara 3 dan 13, maka angka 3 dan 13-nya tidak digunakan. Jadi kemungkinan nilai C itu terletak dari 4 ke 12. Ini adalah kemungkinan dari nilai sisi C. Selanjutnya, kita lihat contoh yang kedua. Diketahui segitiga KLM yang mana panjang K itu adalah 5, L adalah 7, dan M adalah 14. Di sini kita diminta apakah segitiga KLM ini bisa dilukis. Jadi di sini kita akan membuktikan segitiga KLM ini bisa dilukis atau tidak. Jadi di sini kita tuliskan salah satu syarat sisinya saja, yaitu di sini kita menggunakan sisi M, yang mana sisi M ini terletak di antara selisih dari K dan L dan jumlah dari K dan L. Kita substitusikan bahwa panjang K adalah 5 dan L adalah 7. Karena di sini ada tanda mutlak, jadi 5 minus 7 itu adalah 2 dan 5 ditambah 7 adalah 12 dan M adalah 14. Sekarang kita cek kebenarannya. Kita lihat terlebih dahulu ini. 2 ini kecil dari 14. Benar ya kalau 2 itu kecil dari 14. Selanjutnya 14 itu kecil dari 12. Apakah benar 14 kecil dari 12? Salah ya, karena 14 itu adalah besar dari 12. Maka bisa kita simpulkan bahwa KLM ini tidak dapat dilukis. Maka sampai di sini Sobat 100 paham mengenai syarat sisi-sisi segitiga? Jika sudah paham, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang berikut ini kita akan membahas cara melukis segitiga. Pada melukis segitiga ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Kita lihat yang pertama yaitu panjang ketiga sisinya diketahui. Kita contohkan, di sini ada segitiga ABC dengan panjang AB 7, BC 8, dan AC 5. Untuk melukis segitiganya, caranya adalah kita harus menyediakan jangka dan penggaris. Setelah kita siapkan jangka dan penggaris, langkah pertamanya kita lukiskan terlebih dahulu panjang AB, yaitunya sepanjang 7 cm. Dengan penggaris kita gambarkan panjang AB sepanjang 7 cm. Selanjutnya, kita pindahkan terlebih dahulu panjang AC, yaitunya 5 cm. Kemudian dengan menggunakan jangka kita pindahkan panjang AC yang 5 cm ini ke sini. Menggunakan jangka, jadi di sini terbentuk sebuah busur. Selanjutnya kita pindahkan juga panjang BC, yaitunya 8 cm. Kemudian kita pindahkan menggunakan jangka. Terbentuklah sebuah busur seperti ini. Maka titik potong pada busur ini inilah yang merupakan titik C. Maka kita hubungkan titik C ke titik A seperti ini, kemudian titik C ke titik B. Maka terbentuklah sebuah segitiga ABC yang mana panjang AC adalah 5 cm dan panjang BC adalah 8 cm. Ini yang pertama. Kita
kita lihat. Selanjutnya, yang kedua yaitu panjang kedua sisi diketahui dan sudut yang diapit diketahui. Maka untuk melukisnya, yang akan kita siapkan adalah penggaris dan busur derajat. Misal di sini ada segitiga KLM, yang mana panjang KL diketahui 5 cm dan sudut KLM itu adalah 50 derajat. Kemudian panjang LM adalah 6 cm. Sekarang kita lukiskan. Pertama, kita lukiskan sebuah garis, yaitu garis LM terlebih dahulu, yaitu panjang LM adalah 6 cm. Kemudian kita pindahkan sudut KLM, yaitu KLM 50 derajat. Dengan menggunakan busur derajat kita ukur di sini, yaitu sudutnya 50 derajat. Misalnya di sini adalah dengan menggunakan busur, maka di sini adalah terbentuk sudut 50 derajat. Selanjutnya, kita lukiskan sebuah garis sepanjang 5 cm pada garis busur ini, dan ini adalah panjang garis LK. Kemudian dari titik K ini kita tarik garis ke titik M, maka terbentuklah sebuah segitiga KLM. Selanjutnya kita lihat yang ketiga, yaitu jika kedua sudut diketahui, sisi diapit diketahui, maka yang akan kita butuhkan adalah penggaris dan busur. Misal di sini ada segitiga PQR, yang mana sudut PQR diketahui 50 derajat dan sudut PRQ adalah 70 derajat. Maka sudut QR sama dengan 7 cm. Pertama kita bentuk sebuah garis, yaitu garis QR dengan panjang 7 cm. Kemudian dengan bantuan busur, kita lukiskan sudut PQR yaitunya 50 derajat. Ini adalah sudut PQR 50 derajat. Kemudian kita lukiskan juga dengan bantuan busur, kita lukiskan sudut PRQ seperti ini sebesar 70 derajat. Maka pada titik potong ini adalah merupakan titik P, dan kita lukiskan garis PQ-nya dan PR seperti ini. Maka terbentuklah sebuah segitiga PQR. Jadi inilah 3 hal cara melukis segitiga. Yang pertama yaitu jika panjang ketiga sisinya diketahui, dan yang kedua yaitu jika panjang kedua sisi diketahui dan sudut yang diapit diketahui, dan yang ketiga jika kedua sudut diketahui dan sisi yang diapit diketahui. Segitiga dengan subbab sudut-sudut pada segitiga. Sekarang kita lihat penjelasannya. Pertama kita gambarkan terlebih dahulu segitiga dengan nama ABC. Maka di sini bisa kita lihat sudut-sudut segitiganya. Yang pertama itu ada istilah dengan sudut dalam. Kita lihat yang mana merupakan sudut dalam dari segitiga ini. Di sini ada A, B, dan C. Maka A, B, dan C inilah yang merupakan sudut dalam dari segitiga. Maka pada sudut dalam ini jika ketiga sudutnya kita tambahkan itu akan berjumlah 180 derajat. Jadi A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan sudut luar. Kita lihat mana yang merupakan sudut luar pada segitiga. Di sini ada P, Q, dan R. Maka P, Q, dan R inilah yang merupakan sudut luar pada segitiga. Pada sudut luar ini jika ketiga sudut luarnya ditambahkan, maka didapatkan hasilnya 360 derajat. Jadi jumlah dari P tambah Q tambah R itu sama dengan 360 derajat. Kemudian pada sudut luar ini untuk mendapatkan hasil dari P itu sama dengan B ditambah C, dan Q sama dengan A ditambah C, R sama dengan A ditambah B. Maksud dari ini adalah besar salah satu sudut luar segitiga adalah jumlah kedua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut tersebut. Jadi pada sudut luar ini, besar salah satu sudut luar segitiga ini adalah jumlah kedua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut tersebut. Sampai di sini Sobat 100 paham ya mengenai sudut dalam dan sudut luar ini? Jika Sobat 100 sudah paham, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu di sini kita akan membahas mengenai hubungan sudut dan panjang sisi. Kita lihat di sini kita gambarkan sebuah segitiga sembarang. Maka di sini ada sisi A, B, dan C. Maka C ini kecil dari B dan kecil dari A. Maka C kecil dari B dan kecil dari A ini adalah sisi segitiga. Kemudian ada sudut C, itu kecil dari sudut B, kecil dari sudut A. Ini adalah sudut dari segitiga. Maka sisi terpanjang berada di hadapan sudut yang terbesar.
kita lihat di sini, segitiga ABC dan sisi A ini adalah sisi terpanjang. Maka didapatkan bahwa B kuadrat ditambah C kuadrat kecil dari A kuadrat. Ini biasa rumusnya pada segitiga tumpul. Selanjutnya ada B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini biasa digunakan pada segitiga siku-siku. Yang ketiga adalah B kuadrat ditambah C kuadrat besar dari A kuadrat. Ini biasa pada segitiga lancip. Jadi inilah hubungan sudut dan panjang sisi, yang mana sisi terpanjang berada di hadapan sudut yang terbesar. Segitiga dengan subbab menaksir luas bangun datar tidak beraturan. Pada subbab ini kita langsung saja masuk kepada pembahasan soal, yang mana soalnya adalah sebagai berikut. Di sini telah ada dua buah bangun datar, yang mana ABCD ini adalah sebuah persegi dan EFGH adalah sebuah jajar genjang. Maka yang ditanyakan pada soal adalah jika luas daerah yang diarsir adalah 20 cm kuadrat, maka luas seluruh daerah yang tidak diarsir adalah. Maka di sini kita akan menjawabnya secara bersama-sama. Dan jawabannya adalah luas seluruh daerah yang tidak diarsir adalah luas EFGH ditambah luas ABCD dikurang 2 kali luas arsir. Kita perhatikan pada gambar, di sini ada 2 kali luas arsir. Yang diarsir berarti di sini ada 2 kali, yaitu pada persegi dan satu lagi pada persegi panjang. Dan di sini ada luas EFGH, yang mana EFGH adalah sebuah jajar genjang, berarti itu luasnya adalah alas kali tinggi. Yang mana di sini kita akan menggunakan HG sebagai alas. Maka jika HG sebagai alas berarti yang menjadi tinggi adalah tegak lurus dari titik F ini, yaitu 7 cm. Sedangkan luas ABCD adalah persegi, yaitu luasnya adalah sisi kali sisi, maka 6 kali 6. Langsung saja kita substitusikan pada rumus. 10 kali 7 yaitu luas EFGH ditambah 6 kali 6 dikurang 2 kali 20. Kenapa? Karena diketahui luas daerah yang diarsir adalah 20. Maka kita hitung sama-sama. 70 ditambah 36 dikurang 40, maka didapatkan 66 cm persegi. Jadi, luas seluruh daerah yang tidak diarsir itu adalah 66 cm persegi. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran tadi? Untuk tugas hari ini, silakan kalian salin kembali materi yang ada di video pembelajaran tersebut. Silakan kalian salin di buku tugas 1. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.